Berkah Ramadan, Ramadan jadi cuan. Kerjasama RRI dengan Asosiasi Pelaku UMKM dan IKM Apui Kota Lok Semawe. Ya, masih di 95,2 Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu ya, barengan aku Marley. Kita masuk ke program Berkah Ramadan, Ramadan jadi cuan. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu, Bang Azhari T. Ahmadi ya, seorang owner literasi cafe, penasehat Apui Lok Semawe. Assalamualaikum Bang Azhari. Waalaikumsalam. Saya manggilnya apa nih biar lebih akrab? Azhari aja. Bang Azhari ya. Iya. Oke Bang, penasehat Apui ini apa sih Bang? Biar mungkin teman Pro 2 biar nggak penasaran nih di rumah. Iya, ini Apui asosiasi perkumpulan UMKM dan IKM Kota Lok Semawe. Jadi perkumpulan para penggiat UKM yang mayoritas mereka berjualan berpindah tempat gitu. Oke, semacam kaki lima gitu ya. Iya, kebanyakan. Oke, boleh dikenalin dulu Bang profil singkatnya Bang Azhari nih. Nama saya sendiri Azhari, di Apui dipercaya sebagai penasehat ya. Tinggal di pesisir pantai, tepatnya di ujung Kota Lok Semawe, di ujung Lang. Anak pantai ya. Iya. Ya. Apa aja kegiatannya nih Bang sekarang nih? Untuk sekarang masih tetap mengajar, ya kegiatan juga di Mercy Cross Indonesia dalam waktu dekat ini sebagai penanggulangan bencana. Oke. Udah lama Bang jadi penasehat di Apui Bang? Lebih kurang sejak Apui didirikan oleh saudara kita Bang Denny dan kawan-kawan. Oh, Bang Denny. Bang Denny yang jual mie pangsit Chinese ya? Iya betul. Oh ya, saya kenal baik itu Beliau Bang Denny. penggagasnya, insya Allah. Oke, iya. Dan tema kita hari ini nih branding kafe syariah, religius tapi tetap gaul ya. Kayaknya saya pernah lihat deh kafe literasi ini dari tahun 2019 sudah ada ya Bang? 2019 sudah ada. Udah ada, tapi sempat vakum ya tadi Abang bilang ya. Iya. Nah, ide awal untuk mendirikan kafe literasi ini lahir dari keresahan apa nih Bang? Awalnya memang kita lihat di Kota Lok Semawe ini berdirinya kafe semacam warung kopi itu sudah sangat menjamur ya, sangat banyak. Jadi keresahan yang terjadi ini membuat saya sendiri ingin membangun kafe literasi ini dengan nuansa literasi. Jadi ada istilahnya kita tidak hanya nongkrong mengisi waktu dengan ngopi, tapi mengisi juga inspirasi kita ini dengan membaca dan menulis. Ini dari ide awal sehingga literasi itu kita inisiasi. Waktu itu idenya dari sendiri atau sama siapa Bang? Ya, dari sendiri juga. Kita juga melihat kawan-kawan di luar provinsi Aceh ini inovasi ini juga sudah ada di daerah-daerah lain. Jadi kita coba menginisiasi ini di pesisir pantai, tepatnya di mana anak-anak pesisir pantai itu keterbatasan pendidikan ya. Kita coba mengedukasi mereka dalam pendidikan non formal gitu. Nah, niatnya nih kan literasi ya Bang, biar orang lebih suka baca gitu. Betul. Ya, lebih mudah cari ilmu. Kenapa milih modelnya tuh kafe, bukan komunitas atau kegiatan belajar, kelompok belajar gitu? Kenapa milihnya kafe? Disitulah sebenarnya letak inovasinya, karena komunitasnya sudah banyak. Misalnya ada taman baca, kawan-kawan penggiat literasi dengan memediasi taman baca. Di taman-taman itu ada ruang baca. Tapi sekarang yang sedang menjamur di Aceh ini kan warung kopi. Iya betul. Kita berharap juga kepada kawan-kawan yang usahanya warung kopi itu, titik dari kaula muda berkumpul, ada sedikit ruang mereka menyediakan ruang edukasi di situ.
sehingga mereka orang-orang yang datang ke warung kopi itu ada yang mereka dapatkan setelah pulang dari diskusi di warung kopi itu. Sebenarnya ada referensi yang mereka dapatkan. Jadi kayak warung kopi itu kita mau buat jadi semacam pusat peradaban lah ya. Iya, betul. Jadi nggak cuma ngopi atau main game gitu ya. Iya. Nah, bicara kafe ini kan bicara bisnis juga ya Bang ya. Betul. Nah, seberapa matang risetnya itu Bang? Apa aja proses riset yang melakukan sebelum buka kafe literasi ini? Memang awal kita nggak konsentrasi di ini, bukan munafik juga ya, nggak konsentrasi di income dari penghasilan kafe itu sendiri. Dari awalnya memang kita ingin berpikir bahwa bagaimana kehadiran kita di sini mampu merubah budaya kaula muda ini dari melek baca menjadi membaca gitu. Jadi sekarang yang menjadi persoalan saya lihat memang ketika anak-anak muda ini mereka punya keinginan membaca, tapi daya bacanya kurang. Ini yang juga menjadi persoalan. Misalnya mereka hanya membaca di handphone judul-judul besarnya aja, tapi di bawahnya mereka tidak membaca lagi. Ya, kedistraksi ya sama gangguan lain ya. Ya ujungnya gagal paham nanti, karena ada narasi yang seharusnya mereka harus menyelesaikan dalam membaca itu. Disinformasi ya. Ya. Nah, di waktu awal-awal mau bangun nih Bang, modal awal itu lebih besar di idealisnya, di konsepnya atau di hitung-hitungan bisnisnya? Di idealisnya sama konsepnya, karena kita nggak menghitung bisnisnya memang. Tapi setelah kita buka ternyata income-nya lumayan juga. Lumayan ya. Jadi 1 bulan itu ya lebih kurang 7 juta bersih itu udah alhamdulillah dengan Bersih ya, di luar operasional ya. Iya, dengan konsep cafe ring cycle ya, pemanfaatan barang-barang bekas. Itu kan dulu rumah shelter kita buat. Oh, rumah shelter. Berarti itu dekorasinya juga dari barang-barang bekas. Barang bekas, meja juga ada gulungan kabel. Jadi memang kita memanfaatkan barang bekas menjadi bahan yang bisa digunakan waktu itu. Sekarang aja baru renovasi ini. Oh, baru renovasi lagi. Ya, karena ngaruh juga dengan faktor usia dan abrasi. Itu juga mempengaruhi kalau kafe-kafe. Oh ya, karena di pinggir pantai ya. Oke, jadi waktu Abang bangun itu sendiri atau ada dibantu sama teman gitu? Mungkin yang sama-sama pemikirannya gitu. Ada juga kawan-kawan dari Politeknik waktu itu. Ada Pak Juanda. Mungkin kawan-kawan lain juga menginspirasi, memberi saran-saran bagaimana ini menjadi sebuah konsep yang terbaik dan bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Karena awalnya kafe ini kita bangun kafe ini juga membuat sebuah buku tentang bagaimana fungsi atau manfaat kafe ini sebenarnya. Bukan hanya membuat fisiknya aja. Kita juga ada membuat karya bukunya itu. Karya buku, maksudnya Abang keluarin buku sendiri? Iya, buku itu juga kita perlombakan waktu itu sampai ke mewakili Aceh ke Jakarta. Buku apa itu Bang? Apa judulnya? Tentang merubah kafe literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, lalu kita menunjukkan dengan lahan vokasi. Artinya setelah kita membaca dan menulis ada implementasinya. Oke. Kita sempat membeli sebuah rawa-rawa dan rawa-rawa itu kita sulap menjadi lahan vokasi. Di mana tuh Bang? Di Ujung Belang juga. Di situ juga. Ya. Jadi sekarang itu tempat apa? Itu untuk lahan vokasi sekarang. Oke, lahan vokasi. Nah, untuk isi pustakanya sendiri, buku-bukunya itu apa aja tuh Bang? Bervariasi emang, tapi kebanyakan kita tentang buku Islami sesuai dengan kultur budaya yang ada di Aceh ini mungkin. Oke. Nah, paling waktu di fase-fase awal itu apa tantangan paling berat Bang? Modal kah, lokasi, atau mindset nih, meyakinkan orang kalau ini tuh punya peluang gitu? Ya, dari awal memang mindset yang tantangan yang paling berat. Karena ada kawan-kawan juga, ini kalau kafe ada buku yang baca siapa nanti? Itu kan timbul pertanyaan, siapa yang baca? Jadi budaya kita memang kalau kita suruh membaca sama orang lain, kita dulu harus membaca dan menyediakan media membaca, sebenarnya seperti itu.
Jadi kita percontohkan dulu bahwa membaca itu bisa di warung kopi kok, bisa di pesisir pantai kok, tidak ada masalah. Jadi kita dulu yang baca, atau ada ruang-ruang tertentu memang semacam kita siapkan ruang untuk audiensi atau pembedahan buku, biasanya rutin 1 bulan sekali itu. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Oke, nah di awal-awal buka nih ada nggak ekspektasi yang ternyata meleset dari perkiraan awal bang, dari rencana awal? Ekspektasi yang meleset kayaknya tidak ada, karena kita tidak punya target yang lebih luas mungkin ya waktu itu ya. Kita mengharapkan ada manfaatnya kehadiran kita di situ. Oke, nah kira-kira berapa lama nih bang dari awal buka sampai omsetnya tuh dikatakan bisa stabil? Dari awal pertama buka memang omsetnya udah stabil. Langsung stabil? Dari bulan pertama omsetnya sudah stabil karena udah duluan booming memang waktu itu. Udah masuk Kompas, sudah banyak TV yang meliput waktu itu. Oh gitu. Jadi justru karena duluan booming juga jadi persoalan sebenarnya. Nah, kalau marketing penjualan itu sebenarnya kalau kita menargetkan duluan marketingnya booming itu nanti pasarnya juga cepat redup sebenarnya kalau dilihat dari faktor bisnisnya. Oke. Nah berapa lama itu stabilnya bang? Sebelum abang bilang waktu itu sempat vakum tuh. Ini vakum faktor kondisi emang. Faktor kondisi karena kita kan daerah kawasan korosi maritim. Jadi lingkungan alam ini mempengaruhi dengan kondisi kita di situ. Terjadi abrasi misalnya atau angin yang tidak menentu, gelombang yang besar, ini juga mempengaruhi kondisi kita di pesisir. Oke. Nah, waktu jalanin itu ada nggak mentor atau role model yang abang jadikan referensi itu? Hanya melihat di media aja, mungkin punya kawan-kawan di luar Aceh bagaimana cara mengemas sebuah ruang edukasi itu sendiri, yang selebihnya tidak. Oke. Nah di fase-fase awal tuh abang lebih fokus kemana nih, ke brandingnya atau ke profit nih? Kalau awal ke brandingnya. Ke brandingnya. Ya. Berarti nggak khawatir sama sekali dengan profit? Nggak khawatir, insya Allah waktu itu kita nggak konsen ke profitnya mungkin. Oke. Nah ini kan kita ngomong kafe syariah juga nih ya. Nah secara operasional nih penerapan kafe syariah ini seperti apa bang? Ya sebenarnya kalau kafe syariah itu awalnya seharusnya syariah itu dikafekan sebenarnya. Jadi gini dia. Syariah dikafekan, menarik nih. Dalam Islam itu Al-Quran itu mengajari kita, sepertiga isi Al-Quran itu mengisahkan tentang dagang, bisnis atau ekonomi. Sekarang yang menjadi persoalan di Aceh ini kan ekonomi diversuskan dengan syariah. Ini yang menjadi sebuah persoalan, sehingga ketika ekonomi diversuskan dengan syariah, kesannya ekonomi itu di nomor 2 kan. Jadi setiap ini mau ekonomi, terbentur dengan syariah, kan gitu ceritanya sekarang. Oke. Jadi ini yang juga menjadi persoalan sebenarnya untuk kita semua di Aceh ini sebenarnya. Oke. Nah jadi label syariah itu jadi strategi branding atau memang nilai personal yang harus diterapkan? Label syariah itu memang jadi branding dari kafe itu sendiri sebenarnya. Oke. Pernah ada nggak kepikiran takut kehilangan pasar karena dianggap ini terlalu segmented nih, hanya menyasar orang-orang yang mungkin butuh bacaan atau pengen belajar gitu? Ada nggak bang? Nggak kepikiran, karena kalau dilihat dari kultur atau mayoritas kita ini memang nuansanya berkeinginan ya nuansa syariah dia. Jadi nggak ada kepikiran ini nanti konsumennya akan lari gitu kan. Jadi enggak, justru kita kurang menyiapkan konsep syariah di kafe kita sebenarnya. Kurang. Ini kayaknya bukan di kita aja, di seluruh Aceh budaya syariah di kafe atau di bisnis kita kan cenderung tidak menerapkan, sehingga nilai-nilai kepercayaan dari transaksi ini tidak sesuai dengan yang diharapkan
oleh penjual atau pembeli sebenarnya. Nah, kalau di kafe literasi sendiri Bang, yang Abang bilang kurang diterapkan tadi di sisi mananya Bang? Yang Ya. awal-awal tuh mungkin ya. Ya mungkin karena personal atau karyawannya, pemahaman karyawan kita ini seharusnya kita harus mengedukasikan dulu. Jadi bagaimana cara merespon konsumen, menyapa, senyum dan memberi salam itu kan hal yang tabu sekarang. Kalaupun kita ajarkan dengan kawan-kawan kita itu juga mereka merasa berpikir kayaknya ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Seharusnya kita harus memulai itu sebenarnya. Di sisi lain mensyariahkan itu strategi tempat juga mempengaruhi. Saya melihat sebenarnya semacam pasar pagi itu hari Minggu ya, yang digagas oleh kawan-kawan UMKM juga ini. Apuy salah satu orang yang menginisiasi tentang pasar Minggu itu. Itu sangat luar biasa itu sebenarnya, karena sebelumnya di provinsi lain sudah banyak. Yang menjadi luar biasanya apa? Pasar ini digagas itu tidak jauh dari masjid. Oke. Nah, ini kan bagian dari konsep syariah juga. Karena ketika Rasulullah itu, masjid itu bukan hanya tempat beribadah sebenarnya. Jadi masa Rasulullah, masjid itu sebagai sentral umat, sentral ekonomi, sentral strategi, juga pengadilan di situ. Jadi orang-orang para sahabat itu tidak jauh dari masjid. Ini juga sangat luar biasa, dan ini sebuah strategi ekonomi syariah sebenarnya. Oke. Nah, dalam pelaksanaan SOP nih Bang di kafe literasi sendiri, sejauh mana syariat itu diatur dari mulai kayak interaksi staff, pakaian, dekorasi, atau mungkin ada background musik di situ, gimana Bang? Ya, yang pertama mungkin kita sebagai pekerja di situ harus menggunakan pakaian sesuai dengan syariah, karena konsumen kita juga orang-orang yang berdekatan dengan masjid. Lalu hari Jumat atau hari Sabtu itu yang datang mungkin dari Takengon, kita coba komunikasi dengan konsumen tersebut. Ternyata bapak dan ibu ini adalah orang-orang yang sedang mengantar anaknya ke pondok pesantren yang ada di Luxmay atau di Aceh Utara. Ini kan orang-orang seperti ini tidak jauh dari konsep pemikiran syariah. Jadi mereka akan betah ketika mindset mereka itu bertemu dengan konsep yang ada di kafe kita itu. Oke. Nah, ada plan B nggak Bang? Gimana jika waktu itu sebelum dibuka? Gimana jika setelah kafe ini dibuka, ternyata pengunjung yang datang tuh nggak baca, cuma untuk nongkrong aja, bukan ngejar literasinya? Itu pasti terjadi emang. Ya, kita juga punya strategi lain, karena selain rak buku itu sendiri, kita juga menyiapkan semacam buku yang bisa dibawa oleh kawan-kawan yang ada di kafe itu gitu. Jadi kita tidak hanya menunggu mereka membaca, tapi kita mengajak mereka untuk membaca. Dari awal slogan-slogan membaca itu memang sudah nampak sebenarnya. Kita mengonsepkan demikian sebenarnya. Ada nggak kritik kalau konsep yang Abang buat ini terlalu eksklusif? Justru eksklusifnya tidak begitu ini, karena kita cuma menyediakan ruang terbuka. Tidak kalau saya lihat tidak eksklusif. Yang mereka kritik itu ketika buku itu ada siapa yang baca. Oke. Di situ mungkin kritikannya dari awal, kritikan orang-orang sekitar itu kritikan di situ. Di sisi lain insya Allah belum. Nerima donasi buku juga nggak Bang? Ya, kita coba punya jaringan juga dari pustaka umum, pustaka RI gitu, teman-teman komunitas baca. Mereka juga berbagi dengan kita juga berbagi dengan kawan-kawan yang ada di daerah lain, karena sekitar 5.000 buku koleksi kita itu, ya buku pribadi juga waktu kuliah kita kumpulkan. Jadi memang sangat banyak buku.
Buku pribadi kuliah sebanyak itu ya, Bang? Ah, enggak, maksudnya 5.000 itu enggak semua buku Ya, pribadi oke. kuliah. Maksudnya selama Bang kuliah ya bisa dibilang banyak juga lah buku selama kuliah ya, buku yang Abang pakai ya. Ya, karena dulu kan kita misalnya dapat beasiswa 20 juta. Mm, mm, mm. Dalam beasiswa itu ada draftingnya 20 juta, 5 juta itu beli buku. 5 juta Oke. itu beli buku. Kalau di Jogja itu beli buku 5 juta itu sudah sangat banyak bukunya. Dan kita Udah bisa nggak bikin pustaka sendiri di kamar ya. ya nggak mau melewatkan itu, persoalannya itu kan amanah juga. Jadi kalau jumlahnya 5 juta ya kita beli buku 5 juta. Saya aja mungkin selama kuliah dulu nggak lebih dari 10 lah, Bang. Beli buku. Berarti Abang dulu sempat dapat beasiswa ya? Ya, insya Allah kita dulu dapat beasiswa di Jogja, di Padang, di Banda Aceh. Ada beberapa kali kita dapat beasiswa. Dan itu berarti donasi buku tuh sampai sekarang masih terima ya, Bang? Untuk kita kayaknya nggak bisa terima dulu karena raknya sudah penuh. Bahkan kemarin dibawa banjir. Oh, berarti lebih butuh donasi rak nih ya. Ya. Iya, teman Pro 2 mungkin yang mau donasi rak buku, kalau bisa bukunya sekalian ya boleh iya. ke Literasi Cafe ya di Jomblang ya. Nah, konsep yang Abang bangun ini, konsep kafe apa nih? Kafe literasi ini Abang rasa fleksibel nggak nih mengikuti tren? Fleksibel. Cuma kita kalau bisa untuk ke depannya cara melihat buku itu harus punya sebuah katalog ya. Tidak lagi secara manual. Yang menjadi persoalan kawasan kita itu adalah kawasan korosi maritim. Jadi misalnya alat elektronik itu cepat Rawan terkontaminasi dengan air asin. Ini juga jadi persoalan sebenarnya. Kalau ada donatur atau ada orang-orang yang punya kemampuan, saya punya berkeinginan mereka membangun sebuah konsep kafe yang bernuansa literasi ini. Yang materialnya mungkin lebih tahan korosi ya. Iya, dan kapasitas dan volumenya lebih besar. Oke. Karena ikut prihatin juga kita kalau kita lihat di warung kopi itu. Hampir semua warung kopi kan full itu. Jadi apa sisi ya kalau sekarang kan mungkin komplain masyarakat Aceh nih kalau kita bilang nongkrong di warung kopi lama-lama itu tidak efisien, kan komplain jadinya. Oke, Jadi betul. positifnya di mana itu saya juga belum dapat. Ini juga jadi sebuah persoalan dan tanda tanya di pikiran saya sebenarnya hari ini. Oke. Nah, gimana Bang nanggepin stigma kalau kafe syariah nih? Itu kan bisnis berbasis agama. Ya. Itu orang-orang rawan menganggapnya tuh jualan agama atau jualan nilai gitu. Gimana Bang nanggepin kayak gitu, Bang? Ya, memang tidak bisa kita pungkirin ya. Kalau terlalu mencolok. Tapi kalau normal-normalnya standar saja mereka menerima dengan hatinya, ini akan dianggap sebuah hal yang baru walaupun seharusnya dilakukan oleh semua orang. Misalnya kalau kita minum kopi, harga kopi 4.000 misalnya. Ya, betul. Pancung ya. Pancung. Tapi mereka ngopinya kopi pahit nggak pakai gula. Standarnya harga kopi pakai gula dengan kopi nggak pakai gula itu beda atau sama harganya? Sama. Kalau sesuai syariah nggak sama. Oh, sesuai syariat nih. Ya. Oke, harusnya kita kurangi ya, karena ada kita bahan yang kurangi. kita kurangi. Iya. Betul. Ya, syariahnya di syariah di kita seharusnya seperti itu. Jadi ada yang kita berikan ke orang itu tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka kita harus menguranginya. Jadi sekarang ini kan tidak seperti ini. Dan itu diterapin ya, Bang? Diterapin. Ya, kita harus menerapin itu. Kita harus menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa hal seperti itu sebenarnya diatur dalam syariah. Misalnya hari Jumat, karena kita kan dekat dengan laut, itu dekat dengan laut, lalu di depannya ada masjid. Kalau bisa para khatib dan imam itu hari Jumat itu ngopi dan makan di tempat kita itu. Oh, dikasih gratis ya, makan di situ. Iya, bahkan cita-cita saya itu sekalipun keuntungannya tidak besar, tapi saya mampu memberikan sedekah di hari Jumat itu udah Ada syukur manfaat kali, ya? alhamdulillah kali.
Kita tidak punya rencana yang terlalu jauh bang ya. Mungkin mimpi boleh terlalu tinggi, ya harapannya ya tidak begitu besar. Kalau Bang perhatiin nih selama kafe berdiri nih, kalau orang baru yang pertama datang itu apa tuh yang mereka rasain? Ya kalau orang baru mungkin kita mengharapkan nuansa baru bagi mereka ketika mereka datang orang pertama. Jadi misalnya ya dari pelayanan kita ini, lalu kenyamanan juga mempengaruhi konsumen itu kembali atau tidak kembalinya lagi. Ya, jadi hal yang seperti ini mungkin sapa menyapa yang sangat perlu mungkin. Pelayanan ya. Kita menyapa mereka, sekedar bertanya dari mana, atau kita coba berdiskusi ringan dan berharap ada masukan dari mereka. Ketika seorang konsumen memberi masukan, itu mereka sudah merasa ini di sini kita bisa mampir lagi. Mereka menerima masukan kita itu. Merasa dilibatkan gitu ya. Ya, jadi sebuah apresiasi untuk konsumen itu ketika mereka mampu cashback-nya memberi masukan ke kita. Walaupun itu tidak semuanya kita terima dan kita jalankan. Tetap jadi bahan pertimbangan lah Bahan ya. pertimbangan. Nah, kalau menu-menunya sendiri nih Bang, apa yang bikin beda dari tempat lain Bang? Mungkin menu andalannya apa gitu? Kalau untuk kemarin mungkin masih standar menu dasar. Insya Allah nih setelah Lebaran nanti coba kita buat semacam menu itu memang bermanfaat, tidak hanya di lidah. Jadi ada manfaat untuk kesehatan. Misalnya kita kasih air hangat. Air hangat itu memang air yang ada manfaatnya bagi tubuh. Kita kasih air hangat dengan ramuan misalnya gitu. Lalu ramuan itu juga kita sampaikan. Ini misalnya daun ini manfaatnya seperti ini. Jadi edukasinya pada saat kita sampaikan itu sebenarnya. Dan manfaatnya ketika mereka bisa menikmati air ini lalu dirasakan oleh tubuhnya. Oke. Kalau makanan apa aja Bang yang ada sekarang Bang? Sekarang ini memang sama nggak beda dengan warung-warung lain mungkin. Ada mie atau kentang goreng, lalu nasi goreng. Oke. Cuma itu. Kalau dalam visual nih Bang, dekorasi nih, gimana Bang rancang visualnya tuh biar nggak terlihat kaku? Objeknya atau fuelnya itu tetap laut sebenarnya. Kita coba duduk, kita lihat fuelnya tetap laut. Lalu ada sudut itu memang kita buat untuk menjadi sebuah media edukasi. Ketika kawan-kawan misalnya ada bedah buku, jadi tidak perlu lagi untuk digeser sana geser sini. Jadi cukup ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Yang menjadi persoalan sekarang ya air laut atau angin bang. Angin ya. Angin kalau ekstrim itu juga mempengaruhi ketika kita tutup. Jadi fuelnya hilang. Orang duduk di kafe pinggir laut itu kan mereka hanya salah satunya menikmati fuel laut. Ada event-event nggak Bang yang dibuat di kafe? Kalau dulu banyak event-eventnya. Event apa itu Bang? Ada event bedah buku, presentasi karya tulis prediktif, lalu ada pemaparan tentang kajian-kajian buku. Misalnya kemarin ada dari Pak Ham, buku Kenobah Indatu. Ada kawan kita dari Om Erwin dari Takengon, saya sudah lupa judul bukunya. Ya, insyaallah banyak. Dan ada buku anak-anak Om Syam, Ibu Syam Syah itu, Syam Syah Ismail, pengarang buku anak juga. Beliau juga mendonasikan bukunya, lalu sempat memaparkan bukunya di tempat kita waktu itu. Sudah lama. Oke. Untuk strategi marketing atau kampanye sendiri nih Bang, waktu awal buka seperti apa Bang buat? Marketing Campaign atau marketingnya waktu mau dibuka?
Entah via media sosial dengan konten atau apa gitu. Memang prosesnya secara alamiah itu. Mm-mm. Prosesnya secara alamiah, Mm-mm. tiba-tiba ya kawan-kawan yang datang mungkin yang mengekspos itu. Kalau dari saya sendiri tidak begitu ini karena sibuk dengan menyiapkan bagaimana kafe ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau bagi kaum muda gitu. Berarti marketing organik lah ini ya. Ya, organik, marketing alami. Oke. Nah, gimana cara buat pengunjung nyaman kalau ini tuh memang tempat mereka gitu? Ya. Ya mungkin ya dari awal kita menyapa mereka dari awal pertama masuk ya. Yang kedua kita harapkan mereka itu jangan terganggu ketika misalnya lagi diskusi atau lagi santai dan tidak terlalu lama merespon keinginan mereka. Jadi tidak terlalu lama atau ada kondisi-kondisi lain di sekitar itu yang mempengaruhi kondisi gelombang mereka itu terganggu. Jadi itu kita harapkan jangan sampai ada di sekitar mereka itu. Walaupun kondisi itu tidak mempengaruhi kondisi ruangan, tapi kondisi sikap juga mempengaruhi bagi pembeli sebenarnya. Jadi sebelah itu ada misalnya orang lain ngomongnya terlalu besar. Kan tidak mempengaruhi dengan konsumen satu lagi. Jadi pada dasarnya itu aman kondisi tapi sikapnya tidak aman. Nah, ini hal seperti ini sebenarnya harus kita perhatikan. Kalau event-event kayak bedah buku atau diskusi kajian buku tadi itu Bang, itu seberapa berdampak ke penjualan Bang? Berapa persen kira-kira mungkin naik omset ke 10% atau 15% daripada hari-hari biasa nggak ada event gitu? Kadang-kadang kalau bedah buku dampak finansial secara ini tidak begitu tinggi karena ketika bicara buku, bicara bedah, bicara ilmiah itu audiennya kan mahasiswa itu. Nah, nampaknya nampak riaknya aja. Oh, rame di kafe itu. Tapi hasil penjualan itu nggak begitu ini dia. Karena kita juga nggak konsen ke situ sebenarnya Bang. Jadi rame aja di kafe. Yang datang itu kan mahasiswa. Jadi mereka keterbatasan juga dalam finansial itu. Karena ini mindsetnya matching dengan mindset kita nyamannya, tenangnya di situ, bukan keuntungan tadi. Nah, apa indikator nih bahwa branding ini berhasil Bang? Ya, yang pertama keinginan kita nih, keinginan besar kita ini. Yang kedua memang kondisi Kota Lok Sumawe ini menginginkan hal yang baru. Ya, yang ketiga mungkin populasi sang literasi ini di Lok Sumawe ini sedang menjamur karena kita banyak kampus-kampus besar, jadi banyak pendatang mahasiswa dari luar daerah. Itu juga sebuah indikator. Ya, selain indikator-indikator lain yang sangat banyak sebenarnya. Kalau untuk sekarang ini Bang, tantangan terbesarnya apa nih untuk operasional nih hari ini? Untuk hari ini mungkin ya modal. Atau misalnya banyak buku tapi nggak ada raknya. Nah, itu dari segi finansial. Dari segi lain ya mungkin cuaca yang sedikit ekstrim. Ini juga mempengaruhi karena luas tanah kita juga itu kan masih tanah statusnya hak pakai itu. Nah, gimana sistem evaluasi yang Abang buat nih untuk jaga kualitas? Ya mungkin setiap hari atau setiap minggu kita coba memantau di mana sisi-sisi yang kurang sehingga kedepannya bisa kita evaluasi dan kita tambahkan lagi. Karena ini kan prosesnya sudah kita mulai dari nol lagi sebenarnya. Oke. Pernah ada ini nggak? Pernah ada momen penurunan drastis nggak? Ada juga. Kalau di bisnis itu memang hal semacam itu pasti ada Bang. Oke. Apalagi ya? Nah, ada rencana ekspansi nggak Bang? Ekspansi ya keinginan pembisnis
pasti ada ya, tapi kita tidak punya rencana ekspansi terlalu bermuluk-muluk karena tempat kita memang terbatas itu. Keinginan kita memang kafe semacam ini bisa kita bangun di tempat lain dengan kapasitas yang lebih besar dari sekarang ini. Mungkin itu aja keinginan ekspansinya. Nah, untuk rencana ke depan nih Bang, apa aja nih yang udah disiapin? Ke depan jika memungkinkan memang kita menyiapkan semacam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lalu menjadi sebuah alat tolak ukur. Misalnya TK-TK kita undang, ada sebuah kegiatan itu bisa mengukur tingkat kemampuan atau tingkat keberhasilan anak-anak didik yang ada di TK tersebut. Nanti kita verifikasikan, kita sertifikasikan, kita sertifikasikan, lalu kita buat semacam perlombaan. Itu keinginan dan cita-cita. Walaupun itu sebenarnya bukan ruang lingkup kita ya. Oke, terakhir nih Bang, pesan buat teman Pro 2 di rumah nih, biar mungkin kita promo nih, biar mereka lebih ramai lagi buat datang ke Cafe Literasi. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Insya Allah setelah Lebaran nanti Cafe Literasi akan kita launching, kita buka kembali. Kita juga mengharapkan kunjungan kawan-kawan semua, saran-sarannya juga. Yang pasti intinya bahwa di Cafe Literasi itu masih dalam konsep yang sama, literasi membaca dan menulis, lalu ada ruang vokasinya. Kita ingin coba berdiskusi untuk berbagi, datang ke tempat kami di Jalan 2 Jalur, Jalan Nasional, Jalan Tunku Daud Bereh, tepatnya di pesisir pantai Ujung Lang. Insya Allah kami akan menyapa, ramah, santun dan tersenyum dengan pengunjung untuk semua kalangan, dan khususnya bagi kaula muda yang penggiat literasi. Kita menunggu inspirasinya atau kolaborasinya untuk mewujudkan generasi emas ke depan sebagai generasi yang membuat kota Lok Sumawwe ini menjadi kota yang lebih baik ke depannya tentunya. Baik, terima kasih Bang Azhari. Kita tunggu nanti pelayanan terbaiknya dari Cafe Literasi ya. Oke. Baik teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita masih di Santai Siang dan sebentar lagi kita akan mendengarkan azan zuhur ya. Belum azan maghrib, sabar dulu. Buka puasa masih lama. Baik teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Lok Sumawwe, teman terbaik kamu.